Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Evni Mayana dalam materi membangun form penjualan barang menggunakan Visual Basic 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat form sederhana dalam kasus formulir data barang. Kita memiliki kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang. Nah, diketik jumlah barang, ini harga barang kita input, kode barang kita input. Nah, kita ketik di sini maka bisa otomatis hasilnya dapat atau dengan menggunakan tombol hitung. Nah, kasus ini bisa kita lihat yang sudah runningnya. Ini bisa kita coba jalankan. Oke, kita punya kode barang, misalnya kita ketik komputer, nama barang komputer, lalu harga barang misalnya 5 juta. Oke, jumlah 2. Nah, dia akan mendapatkan hasil atau bisa dengan klik hitung atau pas kejadian di sini. Nah, baik, untuk ini hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita coba dari awal, kita buka VB kita, Visual Basic kita running. Nah, setelah kita running, kita tentukan project yang akan kita bangun, kita pilih standar XD. Oke, ini kita mulai dari awal. Ini form untuk kita mendesain. Form kalau mau kita ganti warna, mau kita hias, silakan kita beri warna. Ya. Nah, captionnya mau diganti, silakan formulir pembelian barang misalnya. Ini pada caption. Jadi ke sini perginya. Nah, ini nama form bisa kita ganti. Misalnya form, kita klik form ada name FM barang contoh. Oke, jadi kita punya form barang. Oke. Nah, untuk mendesainnya silakan kalau mau kasih judul pakai frame boleh. Ini dikasih frame dulu, baru dalam frame ada judul. Kita buang kata-kata frame 1. Kita bikin di sini judulnya. Buang kata-kata frame-nya. Nah, kita bikin judul pakai label kita. Label kita ganti caption formulir pembelian barang. Nah, ini bisa kita atur seperti biasa, mau rata tengah, alignment kita center, fontnya mau dibesarkan, kita ganti font, kita tebalkan, pilih jenis huruf. Oke, setelah itu kita oke kan. Kalau mau warna, for color, ini adalah warna font kita. Nah, frame ini bisa kita atur. Ini kalau terlalu lebar. Nah, berikutnya untuk isian data. Untuk isian data di mana kita akan menampilkan seperti ini. Kita boleh juga mau desainnya, mau kita kasih frame dulu, boleh. Ini dibuang caption frame, name tidak perlu ditukar karena tidak ada proses nantinya. Nah, kita bikin di sini pakai label dulu, kode barang. Isi adalah kode barang. Oke, kita format. Nah, nanti kita format, kita baguskan satu, bisa kita copy aja. Ini kode barang kata-katanya. Lalu kita buat untuk menampungnya pakai text box, kode barang label untuk judul kan, text box untuk menginput data. Jadi di sini nanti inputnya. Nah, teksnya ini teks 1. Nah, ini name-nya karena dia akan diproses nanti, bagus kita ganti. Kita awali txt kode. Ingat, name tidak boleh sama dan tidak boleh ada spasi. Sehingga di klik ini akan nampak namanya adalah txt kode. Supaya kita mengisi data mudah, tidak ngapus teks 1, kita bisa kosongkan teks 1-nya di sini. Jadi, kenapa di sini titik teks? Karena mengisi data berada pada teks. Kalau di kode barang, kenapa titik caption? Karena mengisi data pada caption.
Nah, kalau udah jadi satu, ini bisa kita copy sekali dua. Kita masuk, kita klik kode barang, kita klik tekan shift, kita klik txt kode, sehingga langsung sekali dua. Kita Ctrl C, kita klik frame, kita mau masuk di sini paste-nya, mengcopy-nya, klik frame, kita Ctrl V di sini, jawab no, jawab no lagi karena dua objek, baru kita geser. Jadi memblok sekali lebih dari satu bisa kita tekan shift. Nah, ini boleh dilebarkan sedikit kalau mau lebar. Nah, ini kata-katanya adalah nama barang. Nama barang. Ubah kata-katanya. Nah, lalu apalagi yang perlu dirubah di sini? TXT-nya, name-nya. Misalnya ini adalah TXT nama. Oke. Setelah kode barang itu kita lihat ada harga barang. Harga barang, berarti Ctrl V aja lagi, klik frame, Ctrl V, jawab no kembali, jawab no lagi. Nah, kita bisa atur posisinya. Tekan ini, tekan shift, geser ke atas. Oke, ke atas. Ya, ini misalnya harga barang, kode barang, harga barang. Ini kita kasih nama txt harga. TXT harga. Setelah kode barang harga, jumlah lagi, Ctrl V, jawab no lagi, jawab no. Kita atur posisi. Oke, ini kita kasih jumlah barang. Jumlah, ini kita kasih name, txt, jumlah. Txt, jumlah. Oke. Nah, setelah itu kalau ada tombol hitung, boleh kita kasih tombol hitung pakai command button. Di sini command button, kalau mau ganti nama CMD, hitung. CMD itu command, hitung itu nama yang kita berikan. Caption kita ganti dengan hitung, boleh bikin hitung. Kalau pingin sama dengan ini, kalau ngambil file bisa ALTF, ada garis di bawah F, ALTF. Nah, ini bisa juga kalau diklik hitung atau tekan ALTH, kita kasih di depan H-nya tanda dan, sehingga H-nya digaris. Kalau pingin T yang digaris berarti di depan T, sehingga klik hitung bisa dengan ALT H nantinya. Nah, kita bisa bikin tambah tombol cancel sama exit. Cancel membatalkan. Oke, mau copy itu boleh, mau bikin lagi silakan. Ini CMD cancel. Ini captionnya adalah kasih di sini dan ALTC berarti ini. Lalu exit, Ctrl C, Ctrl V, jawab no. Nah, ini ganti aja name sama captionnya seperti biasa. Name-nya CMD exit, captionnya exit. Nah, dan-nya biasanya ALTX, jadi kasih dan di sini. Nah, setelah diklik hitung, dia akan mendapat jawaban total harga, diskon, dan total bayar. Jadi kita bisa tambah, copy ini kembali, tekan shift 2 ini, Ctrl C, Ctrl V, jawab no, jawab no, karena dua buah objek yang kita copy. Kita atur posisinya, mau diginikan boleh, berarti di sini apa? Atau di kebawahkan, hitung di sini. Dapat nanti total harga. Total harga. Di sini TXT total. TXT total harga. Total harga. Lalu di bawahnya form boleh kita modif seperti ini, kita ketengahkan.
Oke, ini semi kita aja. Ini kita perlebar karena masih ada objek lain. Oke, setelah total harga diskon, klik frame lagi, kita Ctrl V juga bisa, masih ada Ctrl C yang tadi. Kita buat di sini. Oke. Oke. Ini boleh kita luruskan. Ini kita kasih nama diskon. Diskon. Oke. Setelah itu Ctrl V lagi, ada dapat diskon, berapa total bayar kita. Di sini kita letakkan total bayar. Ini adalah caption. Klik jumlah barang, ganti caption, total bayar. Ini boleh kita perkecil, kita geser. Oke ya. Kalau mau tambah RP silahkan kasih Ctrl V, jawab 0. Nah, yang ada harga-harga kita kasih RP di depannya. Ini untuk judul saja. Nah, perkecil, Ctrl C, Ctrl V, jawab 0. Nah, tambah RP. Masuk ke desain. Ctrl V, jawab 0. Ini boleh dihapus, delete. Oke. Nah, setelah itu kita masuk pada codingnya. Nah, bagaimana supaya kita running dulu, kita lihat hasilnya kalau di running. Nah, ini kita udah siap mendesain form. Oke. Kenapa pakai frame? Supaya digeser frame, objek yang lain ikut bergeser. Kita mudah mengatur objek yang ada di dalam frame tersebut kalau dia banyak. Nah, kita running F5 atau klik tanda ini. Nah, ini kita ketik. Ini kalau diklik hitung belum ada apa-apa. Nah, kalau kita mengklik hitung dapat total harga, berarti harga kita kali dengan jumlah barang, maka akan dapat total harga. Kita coba klik hitung. Nah, kita akan mengalihkan TXT harga dengan TXT jumlah saat tombol hitung misalnya. Maka yang didapat adalah TXT total harga. Berarti TXT total harga isinya mengalihkan TXT harga dengan TXT jumlah di tombol hitung. Double klik tombol hitung, kita bikin TXT total harga titik teks. Jadi isi TXT total harga titik teks nanti adalah TXT harga titik, tekan titik biar memastikan objeknya ada. Kalau ditekan titik tidak tampil, dicek objeknya benar atau salah yang dibuat di form. Oke. Dikali dengan TXT jumlah titik teks. Nah, supaya pasti yang dikalikan nanti adalah angka, ingat dikasih sebuah file di sini. Jadi yang akan diproses sebaiknya dikasih file. Tutup, kurung. Kita coba running. Kita isi kode barang kom, nama barang komputer. Jumlahnya harga barang adalah 2 juta misalnya. Oke, jumlahnya 2, klik hitung. Maka hasilnya akan tampil. Diklik hitung. Oke, ini rumusnya TXT total. Kita ingin dapat diskon langsung waktu klik hitung, dapat diskon langsung, dapat total bayar langsung. Nah, diskon misalnya 10% dari total harga. Kapan kejadiannya? Saat diklik hitung. Berarti kita bisa menambah rumus pada command hitung kita. Oke ya. Kita bisa bikin TXT diskon titik teks. Nah, ditekan titik nggak ada, berarti diskonnya nggak ketemu. Kita bisa cek objek di sini yang ada diskon apa? Nah, di sini juga bisa. TXT diskon, oh belum terkasih nama mungkin. Nah, kita cek, klik TXT diskon, nah masih teks 1, jadi ditekan titik nggak ada. Ini kita bisa ganti TXT diskon. Ini kita cek ada TXT, masih teks 2. Ini TXT
total bayar. Jadi ditekan titik, kalau tidak ada jangan diketik aja. Ini tekan titik, nah baru dia tampil. Apa rumus diskon? 10% dari total harga. 10% adalah 10 per 100 kali dengan total harga di atas. Val TXT total harga titik teks. Oke. Lalu mencari harga barang, total bayar TXT total bayar titik teks adalah tentu mengurangkan val TXT total harga titik teks tentu dikurang dengan val TXT diskon titik teks. Jadi ini formulanya. Diskon didapat 10% dari total harga, total bayar didapat dari total harga dikurang dengan diskon yang kita peroleh. Kita coba running. Kode barang kom, nama barang komputer, harga barang misalnya 5 juta, ya, dibeli 3, hitung, maka akan dapat 15 juta, ya, 15 juta. Lalu diskonnya berapa? 10%. Totalnya ini dikurang ini. Nah, ini eventnya saat diklik hitung. Kalau eventnya mau pas kita ngetik jumlah barang, ini otomatis tampil. Nah, ini berarti event kita kemarin adalah apa? Saat kita ngetik di sini, berarti ini yang di double klik. Kita double klik, jadi objeknya txt jumlah, kejadiannya ceng. Jadi saat kita ngetik langsung terjadi perubahan. Perubahannya apa? Sama dengan rumus hitung. Nah, ini bisa di copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Jadi pas kita ngetik di jumlah, otomatis total harga dan diskon dapat. Kita bisa jalanin, kita coba. Kita ketik kode harga, kode barang, printer. Ini bisa diisi-isi aja. Misalnya 800.000, jumlahnya 3. Nah, langsung hasilnya tampil tanpa mengklik hitung. Nah, itulah dia yang disebut dengan event ceng. Kapan cengnya? Saat txt jumlah, saat kita berada di jumlah. Oke. Nah, ini adalah untuk penggunaan dari proses pencarian penggunaan aritmatika dan event-event yang digunakan di VB. Nah, kalau untuk cancel gimana? Misalnya cancel nggak jadi isian data yang tadi, kita bisa double klik cancel, kita isi semuanya txt kode titik teks 00. Lalu apalagi nama titik teks 00. TXT harga titik teks sama dengan 00. Usahakan nama yang dikasih yang mudah kita ingat sehingga kita mudah dalam codingnya. TXT jumlah, lalu TXT apalagi total harga, disingkat juga boleh kalau kita ingat. Lalu TXT diskon titik teks sama dengan kutip. TXT total bayar titik teks sama dengan kutip-kutip. Oke. Nah, misalnya pas diklik cancel, kursor langsung berada ke kode, berarti TXT kode titik set fokus. Jadi kursor kita nggak perlu ngetik ke kode, sehingga kursor langsung pergi ke set fokusnya saat di cancel, pergi ke kode. Oke, kita coba running. Oke, kode barang PRT, lalu nama barang kita isi aja 2, ini kita isi 3, berisi. Kita mau isi data baru, ini boleh di cancel. Kursor langsung pergi ke kode barang. Jadi ini guna dari set fokus juga, ini membersihkan. Oke, kalau exit kita bisa pakai ALT. Sekarang exit nggak ada, kita bisa bikin rumusnya unlock me. Double klik exit, berarti CMD exit saat kita klik perintahnya adalah unlock me. Kita coba exit, nah akan tertutup. Ya, atau kita mencoba cancel pakai LTC, nah dia akan hilang. Tekan ALT dan C. Oke, nah inilah event-event yang kita gunakan di VB. Banyak lagi event-event lainnya. Atau waktu kita ngetik kode barang, kita ngetik kode barang mau ke bawah kan diklik nih. Kalau kita pingin enter, tekan enter, nggak ada efek apa-apa. Gimana bikin enter di VB?
Jadi kalau dari kode barang ingin turun ke nama barang, double klik kode barang. Nah, ini kejadiannya ceng. Ceng ini saat adanya perubahan, kita pinginnya enter. Jadi txt kode kalau di ceng, sekarang txt kode kalau di enter. Pilih di sini key press. Kita bikin jika key ASCII sama dengan 13 itu kode enter, maka dia pergi ke bawah ke txt nama titik set fokus. Tutup if dengan end if. Nah, ini kita belajar event yang baru yaitu key press. Nah, kita running kode barang, kita enter, maka dia akan turun ke nama barang. Dari nama barang di enter, turun ke harga barang seperti itu lagi. Kita bisa double klik di nama barang, berarti turun ke txt harga. Berarti codingnya ceng, ini udah di nama, kita bisa ceng dengan bikin key press. Lalu kita ulang if key ASCII sama dengan 13, then pergi ke txt harga titik set fokus. Ini di end if lagi. End if lagi. Oke. Nah, jadi dari harga barang juga bisa key press. Nah, nanti kita tinggal mengisi kode, mengisikan jumlah, maka akan tampil total barang kita. Ini akan pergi ke txt jumlah titik set fokus. Tutup if dengan end if. Nah, kita running. Kode barang misalnya adalah com, enter, nama barang adalah printer. Ini di enter, maka akan dapat. Oke, enter lagi. Itu guna fungsi dari key press. Baik, pertemuan kita kali ini dalam latihan membangun formulir pembelian barang sudah kita coba. Jika ada masalah atau pertanyaan, silakan disampaikan di kotak komentar, silakan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.